Hello, good morning. Welcome back to English class, and today we are going to learn about simple present. So, are you ready? Let's start it. Nah, ini dia simple present. Apa sih simple present itu? Ya, simple present itu biasanya digunakan saat kita ingin menceritakan tentang kegiatan sehari-hari kita. Selain itu, simple present juga bisa digunakan saat kita ingin menceritakan tentang kebiasaan yang terjadi atau yang sering kita lakukan itu secara berulang-ulang. Simple present biasanya ditandai dengan adanya kata keterangan seperti always, usually, often, and sometimes. Always itu artinya selalu, usually biasanya, often sering, dan sometimes itu kadang-kadang. Nah, ini beberapa contoh kata keterangan yang biasanya ada atau digunakan pada kalimat simple present. Nah, selain itu, simple present, kalimat dalam simple present biasanya menggunakan kata kerja atau verb dalam bentuk pertama dengan atau tanpa s belakangnya. Maksudnya gimana? Nah, di sini ada contohnya ya. Misalkan yang pertama, they go to the beach in summer. Jadi perhatikan yang ditandai merah, go. Go ini adalah contoh dari kata kerja bentuk pertama. Jadi dia tidak menggunakan s ya di belakangnya, jadi dia go. They go to the beach in summer. Perhatikan yang di bawahnya. She goes to the beach in summer. Go di sini ditambahkan s belakangnya menjadi goes, bacanya goes. She goes to the beach in summer. Seperti itu. Nah, untuk berikutnya di sini Miss Mika berikan contoh atau beberapa contoh kata kerja yang kalau ditambahkan s atau s saja itu seperti apa. Contohnya di sini, perhatikan yang sebelah kiri yang ditambahkan es. Ya, ada kata miss jadi misses, watch jadi watches, study jadi studies, was jadi wasses, go jadi goes, fix jadi fixes. Nah, jadi di sini untuk kata-kata ini hanya beberapa contohnya ya, itu ditambahkan es. Jadi ada e di depan s-nya, es. Perhatikan di gambar ya, di slide ya. Nah, untuk yang sebelah kanan itu hanya ditambahkan huruf s saja. Contohnya, play menjadi plays, cook menjadi cooks, swim menjadi swims, write menjadi writes, read menjadi reads, make menjadi mix. Ini juga beberapa contoh saja ya pastinya. Nah, tidak semua kata kerja harus kita tambahkan s, hanya untuk beberapa subjek tertentu. Contohnya kita lihat di example sebelumnya. Di sini kalau dia she baru menggunakan goes. Jadi go-nya ditambahin es menjadi goes. Tapi kalau dia subjeknya they, mereka, dia tidak ditambahkan es. Cukup kata kerja pertamanya saja yaitu go. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikutnya ya. Ya, di sini Miss Mika punya sebuah gambar yaitu kegiatan yang ada di pantai. Mereka perginya ke pantai nih ya. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan kalimat yang ada di atas terlebih dahulu. What do they do in summer? Apa yang mereka lakukan pada musim panas? Summer itu musim panas ya. Nah, mereka di sini they itu artinya mereka. Jadi menggunakan go seperti contoh sebelumnya, they go to the beach in summer. Nah, perhatikan juga untuk kalimat yang kedua di bawahnya, what does Intan do in summer? Intan ini kan cewek,
Kalau kalian masih ingat, kalau dia perempuan, kata gantinya she. Menjadi she goes to the beach in summer. Perhatikan kata yang Miss Mika beri warna. Kalau dalam pertanyaan itu katanya do, maka kata di bawahnya itu menggunakan tidak ada tambahan s-nya. Jadi kalau dalam pertanyaannya itu kata do-nya tidak ada s, maka jawabannya juga kata kerjanya tidak ditambahkan s. Berbeda kalau dia does. Kalau dia does, pertanyaannya, maka kalimat jawabannya harus ditambahkan es atau s. Nah, untuk menentukannya itu bagaimana? Nah, di sini untuk yang lupa, Miss Mika ingatkan ya, di kelas sebelumnya kalian sudah belajar juga, mungkin lupa ya. Ini untuk yang lupa, kalau dia subjek itu Ayu Dewi, dia selalu menggunakan do. Kalau she, he, it, dia selalu menggunakan does. Temanannya sama does. Kalau Ayu Dewi dengan do, kalau she, he, it itu dengan does. I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita atau kami. She, dia untuk perempuan atau cewek. He, dia untuk laki-laki atau cowok. Kalau it, kata ganti untuk benda atau hewan atau tumbuh-tumbuhan. Ini perlu kalian ingat ya, karena seperti yang tadi Miss Mika bilang, kalau do berarti kata kerjanya untuk jawaban itu adalah iya, tidak ditambah s. Kalau dia kalimatnya dalam pertanyaannya does, maka kalimat jawabannya menggunakan es atau s. Jelas? Miss Mika harap jelas ya. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, to check your understanding about this material, I have some exercises for you. Miss Mika punya beberapa latihan. Ada 5 di sini latihannya. Jadi silakan kalian buat kalimat jawabannya saja berdasarkan pertanyaan yang sudah Miss Mika berikan di sini. Jawabannya bisa dilihat dari gambar. Kalau dia gambarnya perempuan, tentunya seperti apa. Kalau dia gambar laki-laki, tentunya seperti apa. Kalau dia banyak orangnya terlebih dari satu, juga kata gantinya seperti apa. Jadi silakan kalian kerjakan seperti contoh yang tadi sudah Miss Mika berikan. Selamat mengerjakan. Good luck. Okay, I think that's all for today. Thank you very much and goodbye. Good luck for your exercises.